ini harus dirubah kan gitu Ya. kan. Ya dia ngomong lah Dia sama ngomong kayak Radio check on 118.2. This is Soekarno-Hatta Air Traffic Control on the air. And go ahead now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Izazi, apa kabar Mas? Sehat Baik. Mas? Alhamdulillah. Gimana selama pandemi corona, apa aja nih kegiatannya? Apa ada WFH juga di unit sampean? ada sih WFA. Eh, Saya kebetulan memang dapat WFA waktu tanggal 22 Februari ya. Ya. 22 Februari yang di Hatpen. Nah, kebetulan pas lagi medek di Hatpen, kemudian ada berita pilot yang meninggal, Ya. padahal bukan tanggal itu tuh Ya. medeknya. Ya karena berita-berita seperti itu akhirnya sama kantor di work from home aja. Seperti itu, lumayan 3 minggu. 3 minggu ya. Iya. Tapi sempet declare positif juga enggak ya? Enggak ya. Alhamdulillah. Enggak sih. Cuman mungkin larinya ke ODP ya. ODP ya. ODP. Iya sih. Gimana Mas? Sampai sebelumnya lulusan Curug ya? Curug tahun Curug tahun 89. 89. Ya, lama Luar ya. biasa. Tua ya. Senior sekali rupanya. Tapi Udah lahir belum? 89 saya baru dibuat Mas. Baru dibuat saya. Iya. Baru dibuat. Senior sekali, berarti itu di diploma 2 Mas ya, diploma 2 dulu. Masih diploma 2 terus 2000 diploma 3. 2000 baru diploma 3. Penempatan pertama di Pertama di Ketapang, Kalimantan Barat. Ketapang, Kalimantan Barat. 7 tahun setengah, 7 tahun kemudian langsung ke Ponti. Mhm. Ponti tahun 2012 baru pindah ke Jakarta. 2012 pindah Jakarta. Oh, itu berarti masih transisi juga ya. Karena Iya. ya. Pada waktu itu di Angkasa Pura II ya. Iya, sebelumnya. Jadi sebenarnya orientasinya ke kantor pusat Angkasa Pura II. Waktu itu ada divisi ATS kan Ya. di situ. Jadi mau ditempatkan di situ sebagai spesialis tahun 2012, tapi kemudian 2012 September keluarlah PP 77 itu kan, berubah Oke. menjadi Oh, iya, Airnav. benar, Ya, Airnav. akhirnya bubar di sana milik Airnav. Oh iya, oke. Jadi 2012 sampai sekarang di Jakarta. Ya, Jakarta. sekarang Jakarta. Sekarang menjabat sebagai Kalau di Jakarta di Jakarta ATFM spesialis. ATFM spesialis ya. Nah, dan juga sampai nih posisi juga sebagai kabid di DPP ya. DPP Yatka ya. DPP IATKA ya, sebagai kombatan juga nih. Jadi orang penting juga nih Mas ya. Oke Mas, kita pengen tahu nih program-programnya DPP IATKA dari Humasnya itu apa aja sih selama sampean menduduki jabatan itu, kira-kira apa aja nih? Tuh. Di Kepala Bidang Humas saya mulai dari tahun 2016 ya. Ya. Periodenya Mas Suwandi 2016 sampai dengan 2019, kemudian kemarin di Munas 7 Mas Sobri yang jadi ketua umum, kemudian saya diminta lagi untuk masa bakti 2019 2023 karena 4 tahun ya. Selain kan Pak, sebelumnya kan 3 tahun di Munas 7, kemudian kita tetapkan menjadi 4 tahun periodenya kan. Ya. Sebenarnya di waktu di tahun 2016 itu saya diminta sama Mas Suwandi, itu awalnya mau jadi kepala bidang profesional. Iya. Diminta kepala bidang profesional, tapi saya menolak waktu itu. Kenapa tuh Mas menolaknya? Kenapa itu? Karena saya pikir ada yang lebih penting yang harus saya lakukan kan, gitu kan. Waktu itu di tahun 2016 kan ya, masa-masa itu kan kita masih membangun ya, masih membangun juga, masih terus membangun. Di tahun 2016 saya punya obsesi gimana caranya ya IATKA-nya lebih dikenal lagi di luar, tapi di dalam juga lebih dikenal lagi, gitu. Jadi
kita menggunakan media sosial yang ada aja. Waktu itu kita masih pakai Facebook, masih pakai Instagram, kayak gitu, masih pakai sosial Facebook. media yang Ya, ada ya sosial waktu me- itu ya. sosial media yang ada, karena memang periodenya waktu itu ya seperti itu. Iya. Terus gimana sih caranya supaya IATKA ini lebih dikenal? Saya pengen involve kepada anggota ya. Iya. Jadi seluruh anggota tuh tahu gitu. Iya. Wah, ini ada IATKA nih kan gitu kan, ada organisasi profesi. Ke dalam kita memperbaiki, keluar juga kita memperbaiki, dan alhamdulillah di 3 tahun kemarin 2016-2019 datanya udah lumayan ya, udah lumayan cukup. Soliditas dari anggota juga Iya. kemudian kelihatan gitu kan, kekompakannya juga kelihatan. Kita nggak ada lagi yang kayak ribut-ribut kayak dulu lah kan gitu kan. Iya. Semuanya kompak, bagus kan gitu. Kemudian juga kita mencoba memberikan satu pelayanan nih. Kalau dalam diri saya kan, karena saya menjadi pengurus DPP, bukan berarti kemudian menjadi segalanya, enggak. Justru saya Iya. pribadi dengan tim di Humas berpikir kita pelayan loh, gitu kan, pelayan anggota nih. Ya, Jadi iya, gimana caranya kita melayani anggota nih? Ya udah, Iya. kita mulai dari yang sederhana dulu deh, kan gitu kan. Gak usah yang tinggi-tinggi dulu. Kita yang sederhana tuh mulai dari kita bikin ucapan sukacita, kita bikin ucapan duka cita, kita mencoba memberikan rasa empati kan gitu. Kemudian kita juga membantu bidang-bidang yang lain, bidang profesional, bidang prosedural, sekretariat jenderal. Mereka tuh punya program apa, nanti tinggal kita yang desain. Apakah itu berbentuk poster, apakah itu berbentuk video. Ya. Kita coba menuangkan dalam hal-hal yang seperti itu. Dan kalau menurut saya ada satu masterpiece ya yang dibuat di periode sebelumnya. Salah satu ya, bukan satu tapi salah satunya itu yang pertama, kita punya aplikasi IATKA. Aplikasi IATKA itu fungsinya untuk apa tuh, Mas? Awalnya aplikasi IATKA itu ya untuk penyebaran informasi juga, karena waktu itu kita sadar teman-teman IATKA, teman-teman ATC itu pada zaman-zaman itu nggak ada yang nggak punya smartphone, nggak ada yang nggak punya gadget. Yes. Kan gitu kan? Betul. Pasti di mana-mana semua pakainya gadget gitu loh. Iya. Nah, kita berpikir selain Facebook, selain Instagram gitu, kita coba pakai aplikasi. Waktu itu yang lagi rame kan aplikasi tuh, semua dibikin aplikasi Ya, kan gitu kan. Betul. Dibikin aplikasi, apa aja dibikin aplikasi, kita cobalah. Kan kita coba buat aplikasi IATKA di Android dan di iOS. Kemudian kita launching di Rakernas 9 kalau nggak salah. Rakernas 9 di Jogja. Di Jogja kita launching di situ, kita punya aplikasi, tapi masih soft launch ya, karena waktu itu kita masih develop dari tampilannya segala macamnya. Memang sampai dengan sekarang juga sebenarnya aplikasi itu belum banyak berkembang, karena harus ada orang yang dedicated megang aplikasi itu. Terus untuk fungsi dari aplikasi itu apa aja sih? Mencakup apa aja sih? Maksudnya fungsi aplikasi itu, kita awalnya aplikasi itu ingin kita jadikan satu bank data ya, dokumen. Jadi misalkan teman-teman tuh mau melihat, gue nggak tahu loh anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru di mana. Buka aja aplikasi. Transparansi artinya ya, di situ ada transparansi keuangan. Ada laporan keuangannya juga ada di situ. Kemudian juga kita bisa mengenal pengurus-pengurus IATKA yang lama tuh siapa aja sih ya. Ini gunanya cuma untuk supaya generasi-generasi IATKA berikutnya tuh ketika dia ingin mencari tahu siapa saja ketuanya, sekretaris jenderal atau siapanya, mereka tinggal buka aplikasi, cari menunya apa, ada di situ kan gitu. Dan awalnya memang itu juga ingin kita jadikan satu portal berita ya. Jadi misalkan pertukaran berita antara teman-teman yang di timur, yang di barat, yang di tengah, yang di barat, yang di tengah, yang di timur, timur ke tengah, segala macamnya itu. Kalau punya artikel tentang apapun, tulis, kirimkan, nanti kita upload di aplikasi. Di aplikasi itu ada notifikasinya memang. Jadi begitu ada berita baru, ada notifikasinya, kita bisa membuka nih ada berita apa nih kan gitu kan. Oh, jadi memfasilitasi anggota untuk berkarya juga ya, intinya untuk tulisan-tulisan, kemudian
update berita mereka di sana seperti apa kondisi bandaranya, trafficnya, itu bisa jadi Iya, masuk ke aplikasi itu juga. segala macamnya ya kita bisa menggunakan aplikasi itu Iya. kan gitu kan. Dan waktu itu kami di Humas memang membuat admin ya. Iya. Admin di setiap cabang kita pakai admin, tapi memang nggak jalan kan gitu kan, nggak jalan. Saya cuma ingin supaya semua orang juga mengetahui, karena aplikasi Iya, itu iya. nggak cuma untuk anggota aja. Tar, Aplikasi itu bisa maaf, untuk umum. nggak jalannya itu karena apa nih? Sebetulnya karena apa nih? Nggak jalannya karena minat dari penulisnya di situ, apa seperti apa nih? Atau kurangnya koordinasi antar daerah nih? Mungkin karena ini aja ya, karena kita kurang menekuni ya di aplikasi itu, karena seperti yang saya bilang tadi, aplikasi itu harus ada orang yang dedicated megang 24 jam, karena aplikasi ini juga sebenarnya dioperasikan by phone aja bisa itu. Iya, Kan gitu. Jadi teman-teman tuh misalkan dia punya tulisan kirim lewat email, kita buka email dari gadget aja kan bisa. ya. Begitu buka email dari gadget, kita masukkan ke dalam aplikasi juga bisa. Nah sebenarnya admin-admin itu juga sudah kita berikan otoritas Iya, iya. untuk memasukkan berita apa segala macam, sehingga pertukaran berita itu lebih lancar. Kendalanya mungkin lebih kepada ini ya, apa itu habit menulis ya, kan nggak semua ya, orang nggak bisa semua orang, menulis ya, kan gitu iya, kan, nggak iya, semua iya, orang benar. bisa. Itu juga kita waktu itu kami pikirkan juga dari DPP, nggak mudah loh menulis. Oke lah, kalau memang nggak mudah, gimana caranya? Kita buat waktu itu pelatihan jurnalistik. Oh iya, Nah, ya kan? dengar saya. Nah, Betul. kita melakukan pelatihan jurnalistik juga untuk Stepstone Batu Loncatan. Kita akan menerbitkan majalah nih, Iya. kan gitu ya. Nggak berharap banyak sebenarnya dari yang ikut pelatihan jurnalistik kemudian dia bisa menjadi penulis semua, enggak. Memang kita nggak harapan kita nggak sampai terlalu besar ke sana supaya kita nggak kecewa kan gitu kan. Iya, Ya paling iya. nggak dari 40 peserta tuh ada 10 aja udah bagus kan gitu Iya. kan. Dan kebetulan memang ada beberapa yang mengikuti pelatihan jurnalistik itu sekarang juga sudah menulis di majalah. Tapi itu untuk aplikasi berjalan nih sampai sekarang nih. Aplikasi Update masih terus ada. untuk apa namanya update enggak? tulisan-tulisannya. Enggak, karena adminnya juga enggak aktif juga kan gitu kan. Nah, kebetulan juga kita ada beberapa kegiatan yang mungkin saya nggak bisa mengontrol semuanya kan gitu. Maksudnya nggak bisa megang semuanya Iya, gitu. iya, Saya harus iya, membagi tugas dengan anggota-anggota yang lain, tapi anggota-anggota yang lain juga kan enggak 100% punya waktu untuk IATKA. Makanya kalau di kepengurusan di IATKA itu memang dia harus punya waktu yang banyak, spare waktunya ekstranya terus banyak, nggak cuman jadi pengurus saja, enggak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kita melayani anggota loh kan gitu kan. Iya, Bukan kemudian kita jadi raja pengurus itu, enggak, justru pengurus itu sudah harus siap capek, siap tenaga, siap waktu. Iya, betul, Bahkan betul, mungkin siap dari koceknya sendiri kan gitu. Iya, kan. betul, karena juga nggak digaji ya kita Ya, di nggak sini. digaji. Betul. Semuanya kan cuman loyalitas Iya, aja sama iya, profesi kan iya, gitu. Iya, betul. Loyalitas tanpa batas ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk anggota sendiri ya kan. Nah, untuk ke kancah internasionalnya itu apa aja sih Mas yang di DPP sudah lakukan di Humas itu apa aja gitu untuk internasionalnya nih. Untuk internasional maksud kemana nih? Go internasional kan mungkin pengetahuan tentang IATKA, tentang yang seperti tadi aplikasi itu kan di-share ke seluruh anggota ya. Nah, mungkin ada yang ke kancah internasional mungkin seperti apa namanya obrolan-obrolan ke IFATKA kah, pengenalan tentang IATKA itu seperti apa, gimana itu Mas kalau untuk internasionalnya nih? Kalau untuk di tingkat internasional Indonesia sudah cukup dikenal ya kalau menurut saya kan. Indonesia sudah cukup dikenal, sudah bagus di mata internasional karena kita pernah sekali mengadakan APRM, Asia Pacific Regional Meeting di tahun 2009, itu saat periodenya Mas Adri Gunawan sebagai ketua umum ya. Appreciate sama beliau karena beliaulah yang membuka pertama kali IATKA itu dikenal di internasional setelah zamannya Mas Ibnu ya, ketua pertama yang Mas Ibnu mendaftarkan IATKA ke IFATKA, Mas Ibnu, kemudian ada sekjennya Mas Ibnu, kemudian ada Pak almarhum Pak Yadi Supriyadi juga, mereka berjuang di
di sana. Jadi itu dikenal pertama kali IATKA mendaftar ya. Step berikutnya di tahun 2009 Mas Andri Gunawan waktu jadi ketua umumnya dia membuat satu APRM. Iya. Pertama kali kita melakukan kegiatan internasional di tingkat Asia Pasifik sebagai host tahun 2009, kemudian tahun 2013 Iya. kita itu menjadi host untuk IFATKA Annual World Conference tingkat dunia tuh. Oh, yang di Bali. Bali ya. Ya, Bali, itu tingkat iya, dunia iya, tahun iya. 2013 2009 kita tingkat Asia Pasifik itu pembuka jalan kita 2013. Kemudian kita menjadi host Iya. tingkat dunia ya, seluruh ATC datang ke Bali, dan nanti sebenarnya di tahun 2021 kita kan menjadi host lagi nih APRM. Oh, itu. APRM kita mengenal lagi. Cuma karena wabah pandemi Covid, semua kegiatan IFATKA diundur. Harusnya tahun ini tahun 2020 kita APRM di Manila. Di Filipina di Manila, kemudian itu diundur. Sehingga ketika itu diundur, Indonesia juga diundur yang harusnya tahun 2021 jadi 2022. Oh, 2022. Ya, itu kalau dari sisi internasionalnya, kalau dari sisi dikenal IATKA dikenal nggak? Udah, kalau menurut saya sih udah dikenal, dan kita juga pernah manggil trainee ya. Trainee untuk memberikan satu coaching tentang safety waktu itu di kantor pusat Airnav. Kita datangkan waktu itu, yang datang itu ketua IFATKA dari APRM sama expertnya Duncan Old, yang sekarang si Duncan Old ini jadi presidennya IFATKA dari Aussie, dari Australia. Nah, Mas, kira-kira menurut sampean kalau untuk IATKA kan udah dikenal di kancah internasional, itu kira-kira kalau untuk perusahaan sendiri itu tuh termasuk diperhitungkan nggak IATKA itu terkait dengan rekomendasinya tentang safety, kemudian rekomendasi tentang apalah yang bisa IATKA kontribusikan untuk perusahaan gitu. Kalau untuk kontribusi ke perusahaan sih udah lumayan banyak ya, kan gitu kan. Bahkan mungkin IATKA juga menjadi stimulan berdirinya Airnav. Ya. Kan Berarti adanya baju putih karena adanya baju hitam ya, artinya ya. Gitu kan. Stimulan kan gitu kan. Yang lain juga ikut berjuang, tapi kita memang betul. Kita yang mendorong banget sejak tahun 2006 ya, perjuangan IATKA tahun 2006 zamannya IATKA itu zamannya Mas Adri tuh 2006, 2009, kemudian 2013 di zamannya Pak almarhum Pak Susila ya. Baru berdirilah kemudian Airnav. Itu tuh nggak lama lah. Airnav 2012 PP 77 lahir September 2012, kemudian di Januari 2013 terbentuk 7 direksi mereka yang kerja. Nah, di April 2013 kita mengadakan host untuk IFATKA internasional ini. Jadi waktunya memang mepet banget itu. Effort untuk perusahaan juga lumayan besar ya gitu. Ya, lumayan besar. Lumayan besar. Karena sampai dengan sekarang pun kita masih melakukan itu, masih dulu mungkin nggak IATKA apa sih kan gitu kan. Nah, apalagi mungkin orang-orang yang awam nih nggak tahu tentang bagaimana ATC itu apa sih. Kita terkenalnya, kalau nggak salah saya ingat banget, terkenal kita itu benar-benar terkenal setelah kejadian Sukhoi. Sukhoi. Nah itu Sukhoi, kemudian ada kalau nggak salah AirAsia. Nah itu baru naik. Masa ATC cuma dikenal pada saat buruknya saja gitu loh. Itu sangat memprihatinkan buat saya, padahal dia punya import besar untuk Indonesia lah khususnya gitu. Ya, kalau itu kan terkait dengan media juga ya. Iya, betul. Justru itu kemudian saya pengen IATKA dikenal juga nggak cuma dari jeleknya kan gitu. Tapi sebenarnya kita kerja tuh memang nggak dilihat sama orang sih kan. Di balik layar tahu-tahu pesawat landing, pesawat take off gitu. Taunya kan orang ketika ketika naik pesawat ya atau berangkat ya dari satu bandar ke bandara ini, mereka kan taunya saya dibawa sama pilot. Iya, betul. Padahal dari mulai request menyalakan mesin, kemudian jalan di itu juga mungkin salah satu tugas
tugas humas ya Mas ya, untuk memperkenalkan ke masyarakat awam ya kan. Nah seperti itu. Mungkin kalau untuk ke ATC lover yang notabene mereka ATC mungkin gue tahu nih ATC seperti ini gitu, tidak terlalu, menurut saya effortnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan orang awam mengetahui apa itu ATC, itu kan menjadi bisa lebih besar ya gitu. setidaknya tahu lah kan gitu kan, tahu gitu, kerjanya seperti ini kan gitu kan. Kalau kemungkinan misalkan terjadi sesuatu nggak langsung menjudge gitu loh, jadi mereka betul. nggak gitu kali kan gitu kan. Kita tunggu dari apa investigasi KNKT-nya mungkin dari apanya gitu kan, kita lihat dari situnya aja dulu. Jadi keinginan kami juga seperti itu, nggak langsung menjudge ATC ini yang salah kan gitu kan. Ya kebanyakan waktu sosial media terkait dengan Goron ya kalau nggak salah itu juga viral juga gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang mendadak jadi ahli penerbangan gitu loh. Nah itu tuh sebetulnya kita berharap ada peran IATKA di situ gitu loh. Humas nih mana nih untuk menjelaskan nih apa yang terjadi seperti apa gitu. Kadang kita juga memilih ya, banyak yang berita-berita misalnya di media gitu, Goron segala macam, kita juga milih ini beritanya nih berita yang memang cuman untuk pansos dari si medianya kan gitu kan, dia cari rating aja atau gimana. Jadi kita juga memilih. Sering sih kita melihat kan gitu kan, begitu kita lihat ini ada web ini, ini sampah nih, nggak usah dijawab kan gitu kan, karena semakin dijawab mereka juga semakin seneng kan gitu. Nah tapi kalau misalkan beritanya itu dari media resmi, ya akan kita mediasikan. Berapa kali kan kita juga dipanggil sama stasiun televisi ya. Iya benar. Stasiun televisi memanggil ini kenapa kejadian seperti ini, itu oke, nggak jadi masalah kan. Cuman kalau berita-berita yang kecil-kecil kayak gitu enggak lah. Kita juga milih-milih kan gitu kan. Kita juga milih-milih kan gitu. Jadi kalau semuanya kita jawab ya kita capek sendiri. Iya sih. Toh mereka juga ya yang penting dijawab, kemudian dibaca orang udah. Toh dipelintir lagi juga bisa lagi kan gitu. Karena kalau memang mau resmi ya resmi sekalian kayak gitu. Kita juga sebenarnya sudah ada program kita tuh namanya, tapi nggak jalan ya karena sesuatu hal nggak jalan. Edutainment namanya. Itu di bawah siapa tuh? Maksudnya apa itu program dari Humas? Apa program dari IATKA itu sendiri? Programnya DPP cuman yang menjalankan Humas. Oh, yang menjalankan Humas ya. Menjalankan Humas. Jadi ada yang namanya Eduwarta. Education untuk wartawan gitu loh. Jadi kita pengen datang ke misalkan salah satu kantor media ya. Apakah itu media cetak, apakah itu media televisi gitu. Kita datang, kita jelaskan ini pekerjaan traffic control seperti ini loh. Karena banyak juga reporter atau wartawan-wartawan yang sering salah gitu mengartikan ATC itu apa gitu. Itu tadi apa tiba-tiba jadi ahli kan gitu kan. Ahli mendadak. Akhirnya ahli mendadak. Ya kita cuma ngeliat ya gimana, kita mau ngomelin dia kayak gimana, dia juga nggak ngerti kan gitu kan. Betul. Kan nggak bisa kita ngomelin orang yang nggak ngerti kan, kecuali orang itu mengerti kemudian dia salah kan gitu kan, memang keliru, boleh kita perbaiki. Cuman kalau dia nggak ngerti gimana kan gitu. Ya namanya reporter juga kan tentunya dapat masukan dari timnya juga kan. Gitu kan. Yang kalau reporter yang bagus kan mungkin sebelum dia menyiarkan itu mungkin dia melakukan riset dulu, penelitian dulu apa segala macam. Tapi sekarang sih sudah bagus. Ada contohnya misalkan seperti di cabang Jakarta ya, di Jakarta beberapa kali kan didatangi oleh wartawan, didatangi oleh stasiun televisi, dan mereka juga membuat tayangan di TV-nya. Itu pekerjaan yang stresnya tinggi loh. Sedikit demi sedikit nih mulai dikenal ya. Ya kalau memang pintu masuknya itu dari hal-hal yang jelek, ya it's okay, nggak masalah. Yang penting sekarang sudah mulai tahu, ketika mereka taunya itu hal yang jelek, sekarang kita kasih hal-hal yang bagus kayak gitu, hal-hal yang bagus. Mantap. Oke Mas, mungkin bisa cerita Mas sejarah IATKA terbentuk nih. Mungkin sampai orang lama yang tahu sejarahnya bagaimana IATKA terbentuk, terus juga cita-cita IATKA itu seperti apa. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya mengenal IATKA tuh tahun 2004 ya.
Saya mengenal IATKA tahun 2004, waktu itu masih concern di Serikat Pekerja Angkasa Pura II, Ya. di Skarpura 2. Saya concern di organisasi di situ tahun 2004. Kemudian udah mendengar sih bahwa IATKA itu berdiri, ada organisasi ATC itu udah mendengar, Iya, tapi iya, di tahun 2000. Mm. 2000 cuman organisasi apa ya, karena itu kan organisasi baru ya, Iya. kan gitu kan, baru. Kita hanya mengenal paguyuban itu, ada paguyuban ATC inilah, HIPMI, kalau himpunan misalnya apa HIPMI, segala himpunan. macam ya, banyak lah gitu. Kemudian IATKA di tahun 2004 baru kenal, kemudian jadi pengurus DPC di Pontianak, jadi sekretaris cabang 2006 ikut munas ketiga. Munas ketiga ya. Ikut munas ketiga IATKA. Waktu itu Mas Adi Gunawan terpilih lagi untuk periode ketiga ya. Untuk periode ketiga 2006-2009. Baru tuh mulai tahu, saya berpikir, saya cari duitnya di sini nih gitu. Jadi ATC kan Iya, gitu iya, kan. iya. Kenapa saya nggak concern aja di organisasi profesinya ya? Kita bagusin di organisasi profesinya. Akhirnya saya tinggalin serikat pekerjanya, saya tinggalin. Ya. Serikat konsen pekerja saya KTC. tinggalin ya, saya nggak lagi concern di sana. Saya mulai ke IATKA. Tapi waktu itu kan ya IATKA masih begitu-begitu aja. Kita juga Iya, saya betul. juga masih belum tahu nih apa sih IATKA nih didirikannya untuk apa sih kan gitu kan. Iya. Untuk apaan sih IATKA didirikan nih? Ya masih mencari tahu lah. Kebetulan memang ketemu sama teman-teman yang concern sama profesinya juga, yang kita satu visi, asik ceritanya juga segala macam, sampai dengan sekarang baru kemudian saya tahu ternyata memang pendirian IATKA dengan pendirian IATKA dengan IFATKA lah ya, Iya, kalau kita betul, membandingkan oke. itu Bandingkan. ya memang berbeda kan gitu kan, pendiriannya memang berbeda. Setelah saya tahun 2018 ya, 2018 kebetulan saya memang punya obsesi gimana ya caranya kita mencari sejarah tentang IATKA ini. Dan itu ternyata nggak mudah, tidak mudah. Kebetulan memang saksi hidupnya masih ada, kita kumpulkan di Bali, kita suruh cerita, para sesepuh itu kan gitu kan, suruh cerita, Pak gimana sih Pak IATKA tuh berdiri kan gitu kan. Awalnya tuh didirikan karena apa kan gitu kan. Iya. Kita juga pengen tahu nih yang generasi muda, mungkin nanti anak kita, adik-adik kita Iya, kan gitu betul. kan, supaya paham nih didirikannya IATKA ini untuk apa kan gitu kan. Ya karena ditanya masing-masing orang mungkin ya berbeda-beda jawabannya. Sampai dengan sekarang kita juga masih ada satu mata rantai yang belum ketemu nih kan gitu kan, sehingga kita belum bisa seutuhnya mengatakan IATKA tuh didirikan untuk ini tuh belum seutuhnya gitu loh, belum seutuhnya. Berarti Karena sampai sekarang masih mencari jati diri intinya. bukan mencari jati diri, mencari sejarahnya aja kan gitu kan. Kalau jati dirinya sih udah ketemu nih sekarang ini kan gitu kan, jati dirinya sudah ketemu. Sekarang kita sudah menuju ke profesional, nggak mencari lagi, yaitu Iya. PR lah ya. Iya, PR seperti karena untuk menulis sejarah itu kan nggak sekedar maunya periode yang ini, periode Ya, yang itu betul, kan, betul, tapi betul, menulis sejarah itu harus komprehensif semuanya. Kalau perlu memang kita ketemu sama saksi hidup yang masih ada ya, kita ketemu. Ada beberapa yang memang kita nggak bisa mencari mendengar ceritanya karena sudah Ya. almarhum. Iya, Makanya waktu itu saya bilang musuh daripada IATKA untuk mencari sejarah ini adalah waktu gitu loh. Musuh terbesar kita adalah waktu. Jangan sampai nanti si para senior ini keburu ya mohon maaf ya meninggal. Iya, betul, Nah kita betul. mau mencari- nanya sama siapa gitu kan. Iya. Sementara catatan-catatan yang ada juga nggak banyak gitu, nggak banyak. Tapi di tahun 2018 ya berhasil lah kita menyusun sedikit puzzle tentang IATKA. Itu kita berhasil menyusun puzzle. Itu ada di majalah Indonesia Controller yang IATKA buat ya, Itu edisi keempat. keempat. Mas. Ada di situ, kita bisa baca di situ tuh, yang nulis itu Mas Zainal Arifin Harahap, Bang Ucok lah kalau kita Iya. bilang itu kan. Ya, Bang Ucok. Dia yang nulis mulai dari Hatsi. Nah, banyak memang yang salah menduga nih bahwa
awal berdirinya IATKA itu karena Hatsi. Ternyata enggak gitu. Hatsi berdiri Oh, sendiri. panjang Ya, lagi panjang ya. banget gitu loh. Oh, gitu. Hatsi berdiri sendiri, Iya, kemudian iya. IATKA berdiri sendiri, dan di 2018 juga kita baru tahu tuh dari cerita-cerita sebenarnya sebelum ada IATKA tuh ada IATCI. Oh iya sih, ada lagi. Ada lagi IATCI, cuman IATCI itu dikenal di Kementerian Perhubungan gitu. Kalau nggak salah dari cerita itu ketua IATCI itu Pak almarhum Wahyu Indragono waktu itu. Tapi Sesepuh enggak, sekali. ya banget, udah meninggal orangnya sekarang. Tapi nggak lama kemudian baru muncullah IATKA gitu. Karena IATKA ini kan munculnya IATKA juga mungkin ide dari banyak orang ya, Iya. kan gitu kan. Tapi yang jelas ada sekjen yang pertama itu yang memang dia juga stimulan berdirinya IATKA, yang kemudian kita bisa deklarasikan di tanggal 29 Juli 29 Juli ya. 1999 di Hotel Patra Jasa. Itu mulailah IATKA Mulai tuh. IATKA ya. Cuma waktu itu kan ya baru berdiri ya, Iya. organisasi itu baru berdiri, mungkin masih membangun lah kalau menurut saya gitu Ya. kan. Dan itu sudah termasuk juga cita-cita IATKA itu di situ udah dirumuskan juga, Mas. Iya, sebenarnya ada dirumuskan di situ cita-cita IATKA itu. Ya setidaknya dari sisi profesionalitas itu juga ditingkatkan ya. Iya. Dari sisi profesor supaya kita lebih dikenal lagi kan, seperti itu. Dan sampai sekarang juga kita masih mengedepankan profesionalitas. Berarti kalau untuk IATKA tidak ada hubungannya juga berarti dengan Hatsi itu. Enggak Itu nggak ada ya. Berarti terpisah sendirinya berarti ya. Itu berarti bentukan angkatan sampean ya mungkin. Enggak, ya. mungkin senior saya itu. Senior juga ya. senior. Oh, begitu. Ya kalau mendengar cerita langsung dari salsa hidupnya seru sih. Seru banget karena waktu itu kan Hatsi berdiri nggak lama karena kemudian ada sesuatu hal lah dengan pemerintahnya, Iya. dengan regulator. Kemudian Hatsi bubar, Hatsi bubar ya zaman-zaman Orde Baru lah waktu itu kan. Iya, Masih ngeri-ngeri juga, apalagi pegawai negeri itu pokoknya nggak boleh punya organisasi selain Korpri. Kebetulan waktu itu kita kan masih PNS, Iya. ya kan, masih PNS. Jadi ya ngeri-ngeri sedap juga kalau ingin mendirikan satu organisasi profesi. Tapi waktu itu ada yang bisa meyakinkan Dirjen Perhubungan Udara, dan kemudian jadilah IATKA. Berarti IATKA itu udah ada izin di ini, Mas, di kepemerintahan sudah Nah ada izin. ini dia. Ini juga salah satu yang kita cari ya. Iya. Pada saat kita wawancara senior-senior itu, katanya sudah didaftarkan di waktu itu masih Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri bidang sosial atau apa kan gitu kan, sudah didaftarkan, tapi kita nggak ketemu nih bukti otentiknya. Iya, Gitu kan, bukti otentiknya kita nggak ketemu. Yang kita tahu itu ada keputusan dari Kementerian Perhubungan nomor 142 tahun 2000 yang kemudian melegalisasi IATKA itu sebagai organisasi Berarti profesi. hanya dari Kementerian Perhubungan Iya, ya melegalisasinya itu. Iya. Tapi kalau untuk yang ke ke daftar akte Belum. itu belum. Ya? Belum. Tapi ada program ke sana juga, Mas. Untuk di tahun ini ada. Iya. Kita ingin membuat satu akte pendirian ya, kan gitu kan, supaya dengan akte pendirian juga ada legalitas. Kemudian kita juga punya NPWP di dalam anggaran dasar kita juga boleh berusaha Iya. dengan cara yang legal. Tentunya kalau kita usaha ya kita kan harus terdaftar sebagai wajib pajak. Iya, gitu kan. betul. Nah kalau kita mau daftar NPWP organisasi nggak punya akte kan susah juga. Ada usaha, bukan usaha sih, memang lagi mencoba didaftarkan. Gitu. Tapi udah berkonsultasi mungkin ke ke pembuat akta Udah, gitu. Udah Ke notaris ya? Notaris maksudnya udah semua ya berarti udah. Berarti kira-kira eksekusinya tuh, Mas, bayangan ke depan tuh kapan tuh? Karena juga kita berharap ya IATKA itu tuh bukan cuman sekedar organisasi yang melindungi profesinya gitu. Mungkin punya cita-cita, ada beberapa teman punya cita-cita yang besar gitu, seperti contohnya Mas Pipin tuh pengen IATKA itu tuh sebagai serikat juga gitu, menampung apresiasi
dari anggota-anggotanya gitu. Jadi bisa untuk berjuang ke ranah yang lebih tinggi lagi gitu. Wacana tentang IATKA ingin dijadikan United ya, Serikat Pekerja betul. itu memang sudah ada, sudah terdengar. Cuman kalau kita melihat kalau saya pribadi untuk apa dibikin menjadi serikat kan gitu kan. Kalau serikat jadi nanti bukan organisasi profesi lagi kan gitu kan. Tapi ini masih debatable ya, debatable. Ada yang setuju, ada yang enggak, ya kita harus melihat lagi. Saya juga nggak bisa mengatakan saya nggak setuju nih kalau IATKA dijadikan serikat pekerja. Kalau nggak setuju saya harus punya reason kan gitu kan. Alasannya apa kan gitu kan. Selama ini kan alasannya kalau saya lihat itu kan baru wacana aja ya, tinggal nanti kita melihat aja apakah memang layak IATKA menjadi serikat pekerja kan gitu kan. Tuh di Airnav sendiri kan sudah ada serikat pekerja juga kan gitu kan, serikat pekerja juga. Kalau saya sih lebih pribadi ya, lebih concern mending kita kuatkan di sisi profesi. Kalau untuk sisi profesi apa yang kurang Mas dari IATKA? Dan kan IATKA sudah ATC itu sudah maksimal, menurut saya sudah maksimal sekali untuk bekerja nih. Udah sangat maksimal dari kan kita bisa hitung ya dari BOS BOC-nya kan kita hitungannya kan seperti itu tuh. Nah, itu kan sudah sangat profesional dan juga kita terdoktrin untuk safety. Nah, itu tuh udah terdoktrin tuh. Jadi kalau bilang IATKA kurang profesionalnya dari mana menurut sampean nih? Kalau dari sisi profesi, kalau menurut saya bukan ini ya, bukan apa? Lebih ditingkatkan lagi kan gitu kan. Bukan kurang. Kalau yang kita lakukan sehari-hari kan memang kewajiban kita. Iya kan? Tapi kita bisa nggak memberikan nilai tambah terhadap profesi kita untuk stakeholder gitu loh. Kita bisa nggak menjadi counterpart untuk perusahaan ataupun untuk regulator. Yang ada di dalam bayangan saya itu begini ya. Yang ada di dalam bayangan saya. Bisa nggak kita sejajar sama IATA misalnya gitu kan. IATA tuh kan anggotanya kan seperti airline ya. Airline dia bisa loh memberikan satu masukan sama regulator ini. Tarif batas atas segini, tarif batas bawah segini loh. Memberikan masukan kan gitu. IATKA sudah belum memberikan masukan ke arah sana kan gitu. Secara sederhana bayangan saya begini. Ada satu produk IATKA kayak misalkan si regulator ini ingin mengeluarkan satu aturan nih, kan gitu kan, entah dalam bentuk AC lah, entah dalam bentuk keputusan menteri gitu loh. Saya punya cita-cita tuh, mungkin nanti akan terjadi ya, tapi bukan di masa sekarang. Kalau bisa sekarang sih ya nggak apa-apa, tapi ini mimpi lah, saya mimpi kan gitu kan, saya nggak berdongeng tapi saya mimpi. Karena mimpi itu bisa jadi kenyataan. Betul kan Mas, gitu betul. kan? Mimpi berawal dari mimpi. Iya dong, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Kalau berdongeng hanya pengantar tidur. Gajah terbang itu dongeng. Kan gitu kan. Tapi kalau mimpi itu kita nembus laut sekian dalam itu kan. Itu kan dulu cerita mimpi kan. Sekarang bisa. Iya. Gitu. Itu kan dari mimpi kan. Nah, saya tuh kepengen misalkan regulator ingin mengeluarkan satu aturan yang menyangkut profesi kita atau menyangkut profesi di dunia penerbangan ya. Begitu dia mau tanda tangan surat gitu kan, itu menterinya ngomong, udah ngomong belum sama IATKA nih? IATKA sudah tahu belum nih kan gitu kan? Wah IATKA belum Pak, belum diajak diskusi dulu deh sama IATKA, soalnya ini menyangkut mereka juga kan gitu kan? Maunya saya tuh begitu, gitu loh. Jadi IATKA juga bisa memberikan sesuatu sama regulator. Ya kalau kita belum bisa ke regulator, kita ke perusahaan lah. Kan gitu kan, ke perusahaan. Contohnya misalnya contoh yang sekarang kita lakukan ini pada saat masa pandemi COVID kan gitu kan, mohon maaf nih kan banyak airline yang berhutang lah kan. Betul Mas, itu juga salah satu kekhawatiran kita sebetulnya kan. Dan juga itu berefek besar juga kan buat kita gitu. Nah IATKA sebagai organisasi profesi kan, wah ini nanti menyangkut anggota kita juga nih, kesehatan anggota kan betul.
kita tidak bisa mengambil satu keputusan, tapi kita hanya bisa memberikan masukan sama perusahaan kita, sama airnav. Ini loh Pak, ada caranya, best practice-nya ini seperti ini, aturannya seperti ini. Kalau misalkan si airline nggak bayar nih seperti ini, kita memberikan saran dan kita sudah menyurati ke perusahaan, gitu loh. Seperti ini untuk menghadapi airline yang nggak membayar, mungkin bisa diambil jalan seperti ini, dan itu memang sudah dilakukan oleh negara-negara di luar. Nah itu kan satu masukan dari IATKA itu, maksud saya dari sisi itu kita punya nilai tambah, nggak cuma aduh nih trafficnya dikit kan gitu, terus mau kayak gimana kita kan, nggak cuma kayak gimana, tapi kayak gimananya ayo kita bantu perusahaan, caranya gimana ya seperti itu. Cuman itu doang, ya bisanya cuman seperti itu sampai dengan saat ini. Tapi untuk saat ini didengar nggak, untuk dipertimbangkankah surat-surat dari IATKA itu oleh perusahaan? Ya alhamdulillah, cuman kita kan nggak bisa dari DPP IATKA, pengurus intinya kan nggak bisa secara vulgar bilang sama anggota, surat kita direspon loh sama kita kan harus kita kan punya etika gitu loh. Betul. Yang penting kita menginformasikan kepada anggota kita sudah berusaha, kan gitu. Kita sudah berusaha, nanti hasilnya akan kita lihat kan secara detail. Kita nggak bisa menceritakan sama seluruh anggota, takutnya kan ada penerimaan yang berbeda, kan gitu kan. Yang penting kan berbeda ya. Iya, tujuannya kan, tujuannya ke sini gitu, dan kita sudah melakukan itu, gitu, seperti itu. Nah itu. Kalau dari sisi profesi itu yang saya inginkan, dari si organisasi profesi ini punya nilai tambah kan gitu kan, nggak cuman kita udah kerja loh, ya itu memang kewajibannya seorang traffic controller ya kerja, tapi punya nggak nilai tambah. Misalkan kalau kita bisa membantu perusahaan, mungkin kita bisa menginformasikan sama teman-teman, tidak boleh membawa handphone ke ruangan, misalkan gitu kan, tidak boleh membawa handphone ke ops room. Itu kan membantu tuh dari sisi profesi, kita mengingatkan kan gitu kan. Atau mungkin kita bisa membuat dari kalau di cabang-cabang yang besar mungkin mereka bisa membuat seksi lead bank, kan gitu kan. Dari sisi profesional, dari sisi proseduralnya, bisa mereka membuat satu kajian sendiri. Berapa banyak sih BOC yang dilakukan oleh anggota kita nih, cabang maksudnya gitu kan, anggota cabang berapa banyak sih, sebab-sebabnya apa, kan gitu kan. Bisa mencari sendiri. Nah ketika itu sudah ada, kita bisa bantu sama perusahaan. Bos, kita ternyata kalau dari sisi IATKA-nya ini kita ngeliat ada banyak BOC, ada banyak BOS seperti ini, disebabkan karena ini kan. Sebenarnya dari Direktorat Safety Airnav juga kan sekarang sudah mulai meyakinkan kita. Kemarin ada webinar tentang pergantian Per 03 tentang K2S, tentang safety kan gitu kan, bahwa siapapun air traffic control atau bukan air traffic control ya, siapapun semua karyawan airnav yang menyangkut safety, kalau dia melaporkan maka itu tidak akan dijadikan tersangka lah kan gitu kan. Nggak usah khawatir lah, pokoknya kita lindungi lah, kan gitu kan, kita lindungi. Nah seperti itu. Nah ini kan dari airnavnya sendiri sudah mulai berusaha, dari kitanya juga harusnya berusaha. Siapa tahu dari sisi profesi kita bisa membantu perusahaan kan gitu kan. Jadi just culture-nya itu memang benar-benar jalan gitu loh, memang benar-benar jalan. Kita dari organisasi profesi nggak cuma diem terima gitu, paling tidak ya ada iseng kita bikin apa ya kan gitu kan, kita bikin apa gitu ya. Di banyak sih sebenarnya sudah lumayan ya, dari teman-teman di ATC juga sudah masuk dalam tim pembuatan SID start, kemudian pembuatan Arnep One itu banyak juga kan gitu kan. Cuman memang nggak bawa nama IATKA-nya kan gitu kan, karena itu pekerjaan kantor seperti yang saya bilang tadi. Tapi kan setidaknya ada anggota IATKA di situ. Nah itu dari sisi profesi itu yang. Nah kenapa Mas, maaf nih motong, kenapa kalau setiap kerjaan yang terkait dengan ATC tidak membawa brand IATKA, padahal kan itu bagus, artinya kita punya nilai plus juga nih, IATKA berkontribusi untuk membangun perusahaan dari segi prosedur. Ya kan itu bagus banget tuh, brand banget, IATKA banget gitu loh. Ya kalau bisa diselegat IATKA-nya gitu. Bukan diselegat IATKA-nya, kalau bisa sih
IATKA punya kajian tersendiri walaupun sebenarnya yang buat juga ya itu juga kan Iya, gitu betul. itu juga sehingga nantinya ada portofolio dari kita ya kan gitu, ada portofolio. Cuma itu kembali kepada orangnya kan gitu kan, apakah dia mau memakai nama organisasi atau mau memakai namanya sendiri kan kita juga nggak tahu juga kan itu gitu kan, nggak tahu maksudnya juga. Kita berharap ada brand IATKA-nya di situ dan juga mungkin dari IATKA itu memanage orang-orangnya untuk membuat kajian misalkan dari direktorat mana butuh gue nih butuh orang nih buat bikin kajian tentang SOP, lalu harus ngomong sama IATKA gitu. Jadi IATKA lah yang akan menyumbangkan satu nama ini buat ini bantu di prosedur. Itu seperti itu. Nah itu begitu, dari sisi profesi itu kan profesional begitu, kan iya, begitu. Kayak begitu. Maunya kayak begitu. Itu kira-kira ada nggak sampai ke situ nantinya? Kalau dibilang ada nggak ya pasti kita kepengennya ada ke arah sana kan gitu kan, ada ke arah sana. Cuma itu tadi saya bilang ketika dia menjadi pengurus IATKA kadang nggak 24 jam memikirkan ya kan, dia juga harus memikirkan pekerjaan utamanya dia kan betul. Gitu kan, memikirkan pekerjaan utamanya dia. Tapi kalau misalkan ada rasa loyalitas biasanya kita ngobrol ada ide kita bikin ini yuk kan gitu, bikin satu kajian ini itu jalan biasanya seperti itu jalan. Cuman lagi-lagi punya waktu nggak gitu, seperti yang saya bilang tadi kalau jadi pengurus itu kan harus punya waktu, punya tenaga ekstra kan gitu kan, pemikiran yang ekstra lagi. Udah harus mengerjakan pekerjaan kantor, memikirkan organisasi lagi kan gitu kan. Padahal yang kita kerjakan juga pekerjaan kantor yang kita kerjakan juga ya ada kaitannya dengan organisasi kan gitu kan. Tapi kan alangkah bagusnya kalau ada produk dari IATKA-nya sendiri. Gitu. Ya, itu maksud saya mungkin produk terkait dengan SOP ya gitu. Nah, itu. Ya kenapa enggak kan gitu kan, kalau misalkan dari pengurus cabangnya kayaknya SOP ini harus dirubah kan gitu kan. Ya dia ngomong lah sama. Dia ngomong ke IATKA gitu loh. Iya kan perlu nih gitu. Kayak itu, gitu kan gitu. Seperti itu profesionalisme. Nah, itu kan kembali lagi kepada si personilnya kan gitu kan. Mau enggak dia? Kalau saya sih melihat seperti itu. Gitu. Radio check, all station break.